Dahulu sebelum adanya kehidupan manusia yang modern, tanah Nusantara sudah lebih dahulu mempunyai kehidupan yang relatif sudah maju. Di masa-masa itu, di tanah Jawa dan sekitarnya sudah terbentuk suatu kekuatan politik dalam bentuk kerajaan. Menurut kitab Kakawin Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, kekuatan politik di tanah Jawa mengalami kemajuan yang sangat pesat di masa kerajaan Majapahit berkuasa di Nusantara. Masa tersebut di mana kerajaan Majapahit dipimpin oleh Tri Buana Tunggadewi hingga berlanjut sampai Raja Hayam Wuruk. Pada masa-masa itu masyarakat Jawa juga sudah mempercayai bahwa yang menciptakan alam dan manusia itu ada. Artinya, pada masa itu masyarakat Nusantara khususnya di Pulau Jawa sudah mempercayai akan sosok sang penguasa alam semesta. Namun di sisi lain masyarakat Jawa juga percaya akan sosok pamomong tanah Jawa, yaitu sosok yang sengaja diturunkan oleh Gusti Kang Moho Agung untuk menjadi pelindung dan pengayom di tanah Jawa. Sosok itu disebut sebagai Sabdo Palon atau Kiai Semar. Menurut kitab Serat Jangka Jayabaya disebutkan bahwa Sabdo Palon adalah sosok yang sangat dihormati. Ia bertugas sebagai penjaga atau pamomong tanah Jawa sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Selain disebut dalam Serat Jangka Jayabaya, Sabdo Palon juga disebut dalam berbagai kitab Jawa kuno, antara lain Darmo Gundul dan catatan Empu Prapanca. Sosoknya yang masih misterius, Sabdo Palon juga dipercaya memiliki ramalan-ramalan yang dipercaya oleh sebagian masyarakat Jawa memiliki kemiripan dengan peristiwa yang terjadi di Indonesia hingga saat ini. Inilah ramalan Sabdo Palon yang dipercaya sudah terbukti kebenarannya. Dalam ramalan Sabdo Palon yang pertama, ia meramalkan akan ada perpindahan penduduk dari Pulau Jawa menuju ke berbagai tempat di Nusantara bahkan hingga ke seluruh dunia. Hal itu disebabkan oleh hilangnya kekuatan spiritual dan kebudayaan serta berkurangnya sumber daya alam yang melimpah, sehingga dianggap tidak ada lagi mata pencaharian di Pulau Jawa. Dalam ramalan ini, tentu ada benarnya. Mengingat di Pulau Jawa sejak zaman kolonialisme sampai sekarang, terbukti sudah ada jutaan manusia yang telah meninggalkan tanah Jawa dan menetap di berbagai tempat di Nusantara bahkan di seluruh dunia. Kemudian ramalan yang kedua, ia meramalkan bahwa pola pikir orang Indonesia akan berubah. Pola pikir manusia di Indonesia akan berubah disebabkan oleh hilangnya kepercayaan terhadap agama, kemudian memicu orang untuk mengejar kehidupan dunia dibanding kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Dan terbukti ramalan ini juga ada benarnya. Selanjutnya ramalan yang ketiga, Sabdo Palon meramalkan bahwa Presiden Indonesia terpilih tahun 2024 masih keturunan para Raja Jawa. Dalam ramalan ini tentu juga ada benarnya, mengingat sosok Presiden Indonesia terpilih tahun 2024 hingga 2029 adalah Prabowo Subianto, yang jika ditelusuri konon Prabowo Subianto adalah keturunan dari Kerajaan Mataram Islam. Ramalan keempat, ia meramalkan akan ada berbagai bencana alam yang menimpa Indonesia, di antaranya banjir bandang yang akan menghanyutkan dan menenggelamkan rumah warga, gunung berapi meletus dan tanah longsor yang juga akan mengubur pemukiman warga. Dalam ramalan ini tentu masih menjadi tanda tanya besar, apakah ramalan ini sudah terbukti terjadi atau belum? Jika belum terjadi maka kita berharap dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar memberikan keselamatan bagi kita semua. Ramalan Sabdo Palon yang kelima, ia meramalkan akan ada banyak manusia di Indonesia yang akan kehilangan kesempatan dan harapan. Dalam ramalan ini, Sabdo Palon meramalkan akan ada banyak orang yang putus asa dalam mengarungi bahtera kehidupan. Hal ini disebabkan oleh semakin sulitnya persaingan dalam berbagai aspek kehidupan itu sendiri, sehingga membuat seseorang yang mudah menyerah dalam sebuah rintangan akan tumbang berjatuhan. Dan ramalan ini seyogyanya bisa menjadi motivasi kehidupan ke depan, agar kita jangan mudah menyerah dengan keadaan,
sehingga tumbuh sesuatu yang menjadi impian setiap insan. Setiap ramalan atau prediksi, bisa saja itu hanya kebetulan. Mengingat apapun yang akan terjadi ke depan, itu sudah menjadi suratan takdir Sang Penguasa alam. Semoga kita semua diberikan kemudahan, keselamatan, serta kesehatan.